Saudara, pandemi COVID-19 menghentak 2020. Virus corona jenis baru ini ikut mengubah cara berpikir dan bertindak termasuk cara konsumsi kita. Kita akan lihat sekilas fakta-faktanya, saudara, di mana dikatakan bahwa tetap di rumah, tiap kali digaungkan. Apa efeknya? Studi perusahaan riset pemasaran Nielsen Indonesia menyebut konsumen kini lebih sering berolahraga di dalam ruangan, saudara, semenjak sudah ada masalah COVID di Indonesia ya. Kemudian juga ada masak di rumah dan konsumsi produk kesehatan. Masih dari data yang sama bahwa memang kita ketahui ini produk-produk makanan juga akhirnya ikutan naik pasca periode 2 sampai 8 Maret. Di sini kita lihat bagaimana telur mengalami kenaikan harga 26%, sementara daging, saudara, daging juga mengalami kenaikan 19%, dan daging unggas ini jenisnya juga naik 25%, sementara sayur dan buah juga mengalami kenaikan harga 8%. Untuk periode sekali lagi 2 sampai 8 Maret itu kalau kita ketahui di mana pertama kali konfirmasi adanya warga negara Indonesia yang positif virus corona gitu ya. Dan sekarang kita ke masalah penjualan produk retail, saudara. Di produk retail sendiri, penjualan produk farmasi dan bumbu masak ini mengalami kenaikan ya. Farmasi naik 48%, bumbu masak 44%, dan produk home care ini 33% kenaikannya. Lalu di mana konsumen belanja barang-barang kebutuhan yang tergolong FMCG ini saat corona muncul? Ya, mereka memilih berbelanja sebagian besar 75% di toko dan pasar tradisional, lalu kemudian sisanya di minimarket, hyper supermarket, dan 2%-nya itu yang lainnya. Nah, sisa 2% ini termasuk di dalamnya channel penjualan daring. Memang masih minim, namun di tengah pembatasan sosial skala besar, penjualan daring berpotensi tumbuh subur sebanyak 30%. Masih dari data yang sama ya. Jadi kalau dilihat di sini memang semakin banyak mereka yang nanti akan berpotensi berbelanja secara daring. Jadi nanti bakalan banyak yang akan berbelanja dengan online shopping. Nah, untuk mengulas lebih dalam, kita bergabung dengan Indra Sena Padmawijaya, Managing Director Nielsen Connect Indonesia. Pak Dede, pola konsumsi masyarakat berubah drastis nih. Dari catatan Nielsen, apa yang menjadi new normal bagi konsumen? Oke, kalau dibilang new normal, sampai saat ini belum ada new normal yang bisa terlihat ya di dunia, karena belum ada negara yang telah mencapai tahap tersebut. Dalam studi global yang telah Nielsen lakukan, ada 6 perilaku konsumen yang kita bisa kaitkan dengan perkembangan COVID-19. Nah, ini juga sejalan dengan studi yang kami lakukan di Indonesia. Fase pertama itu proaktif hidup sehat. Jadi ketika berita mengenai COVID-19 mulai menyebar di dunia, di Indonesia kita akhir Januari ya, agak telat, sabun, antiseptik, masker mulai kelihatan naik. Tahap kedua yaitu reaktif mengelola hidup sehat. Ini ketika penyebaran kasus COVID mulai mendekat di negara tetangga dan mendarat di Indonesia. Ini akhir Februari dan awal Maret. Kelihatan barang-barang yang sabun antiseptik mulai melipat penjualannya dan vitamin naik. Tahap ketiga ini persiapan dapur tadi yang Mbak Sis sempat sebut ya. Kenaikan jumlah kasus COVID di pertengahan Maret itu yang menjadi pergerakan utama dari segi makanan kaleng, mie instan, dan bumbu masak. Nah, fase keempat ini persiapan hidup karantina, ini kelihatan di akhir Maret, pembelian dalam jumlah besar berbagai jenis barang saat konsumen mulai membatasi keluar rumah. Nah, saat ini kita ada di fase 5 nih, kehidupan dalam situasi pembatasan, di mana beberapa jumlah kota di Indonesia sudah mulai memasuki tahap ini ya. Nah, baru setelah ini baru kita bisa bilang ada yang namanya new normal atau hidup standar baru. Nah, belum ada contohnya, tapi kalau daerah atau kota, mungkin Wuhan kita akan pantau dan monitor sebagai mungkin contoh ya. Tapi kalau disebut ada beberapa perilaku konsisten dari situasi ini, dari berbagai tahap itu, kemungkinan ini akan menjadi kebiasaan mendatang, yaitu hidup bersih, makan sehat, masak makan di rumah, belajar dan bekerja melalui video call seperti ini. Mungkin akan work from home juga, mungkin akan menjadi new normal ke depannya. Oke, akan tercipta habit baru gitu ya. Namun Pak Dede tadi kan juga menjelaskan tuh, bahan pangan dan produk kesehatan paling banyak diburu ya. Dari 2 benang merah ini, kemana tren produk konsumsi yang mampu bertahan di masa sulit seperti ini?
Oke, di sini mungkin kita juga harus hati-hati dari peningkatannya karena banyak peningkatan baik harga maupun pembelian juga ini bisa disebut spike ya. Jadi akan berlaku sesaat dan akan mengalami normalisasi. Nah, jadi kalau dilihat dari fase hidup dalam situasi ketebasan karena COVID ini yang akan berlanjut untuk beberapa waktu ke depan, yang akan menjadi faktor ya, atau sebut tren lah untuk menentu dalam konsumsi dan pembelajaran oleh konsumen dalam waktu mendatang adalah sebenarnya bulan puasa. Ada faktor bulan puasa yang kita akan masuk. Di sini tentunya ada beberapa kebiasaan kita sebagai Indonesia tentunya yang akan berlanjut tapi akan dirubah karena situasi ini. Buka bersama mungkin, bukber itu yang dulu ngetop di luar, nah, akan tetap terjadi. Tapi kemungkinan besar di rumah bersama keluarga kecil. Mudik tentu tetap akan terjadi dalam skala kecil ya, dan berbeda. Nah kalau dilihat dari Lebaran yang tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa kategori yang meningkat seiring dengan bulan puasa. Biskuit, margarin, susu kental manis, mouthwash sebagai contoh. Nah ini akan tetap naik, tapi mungkin tidak setinggi tahun sebelumnya. Ya, jadi kalau tren saya tidak melihat yang akan ada tren, tapi jelas Ramadan akan memberi suasana berbeda. Dan yang saya harap dan saya duga juga sifat beramal ini akan meningkat di minggu-minggu mendatang. Jadi mungkin tidak mudik ya, atau memberi parcel dengan piring dan gelas. Tapi saya yakin paket sembako bisa menjadi pilihan untuk banyak orang untuk memberi. Apalagi di sini tidak menjadi mudik. Jasa pengiriman tentu akan juga meningkat ya untuk memastikan paket-paket tersebut bisa mencapai pada tujuannya. Itu sih harapan dan mungkin dugaan saya kalau sebut tren ya ke depan. Oke, tadi sempat menyebut soal pengiriman paket-paket gitu kan. Jadi pembelian via daring bakal lebih kencang nih tampaknya. Apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha agar penjualan daringnya efektif? Sebenarnya kalau dari daring sebenarnya mayoritas pembelian masyarakat saat ini, termasuk yang kelas menengah dan kelas atas, masih terjadi di toko konvensional atau offline ya. Jadi toko-toko brick mortar sebenarnya tetap menjadi pilihan utama. Pembelian yang dilakukan secara online masih dalam skala relatif kecil, tapi akan mengalami kenaikan yang meningkat ya, akan tinggi dalam situasi sekarang. Jadi kalau dilihat sebenarnya konsumen Indonesia masih cenderung menggunakan online untuk membandingkan harga, kesediaan barang yang diinginkan dan kecepatan mendapatkan barang. Nah untuk sebagian besar kebutuhan ini masih ada offline store yang bisa menyediakan kebutuhan tersebut. Apalagi mereka juga menyediakan jasa kirim saat ini. Daring mungkin lebih untuk makanan, kita lihat barang-barang yang mungkin yang di luar dari kebutuhan sehari-hari yang akan menjadi pilihan utama. Kalau dari segi pengusaha online atau daring, saya rasa di sini mereka harus tetap membangun ya, mengambil hati dari konsumen, terutama kepercayaan baik dari penyediaan barang, customer service yang responsif, kepercayaan karena kita tahu juga masih banyak penipuan ya di daring ini, jadi dan ketepatan delivery dan ketersediaan stok juga yang memadai, dan yang terakhir tentu harga yang wajar. Karena sangat mudah sekali untuk membandingkan dalam bisnis daring. Oke, berarti tadi disebutkan bahwa belanja di daring juga belum tentu akan naik signifikan dan tadi juga naik signifikan. Oh, akan naik signifikan. Tapi tidak sebanding dengan tetap menjadi kalau perbandingan masih kecil ya dibanding dengan pembelian dari toko offline. Toko offline ya. Oke, nah lantas bagaimana nih Pak Dede pelaku usaha termasuk UMKM harus beradaptasi di tengah pandemi COVID-19? Tentunya masih banyak peluang bisnis ya dari segi proyeksi baik pemerintah ataupun instansi independen, World Bank, Asian Development Bank, Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan, memang ada resiko untuk kontraksi. Nah kalau dari segi kebutuhan konsumen, contoh-contoh kategori yang disebutkan tadi akan tetap diperlukan mengingat situasi sekarang yang akan berkepanjangan.
banyak jasa yang telah berevolusi ya. Kita lihat kemarin juga malahan ada jasa untuk rambut yang sudah ke rumah tentunya di sini dengan jaminan yang higienis dan yang lainnya juga diutamakan. Jadi pelayanan yang ke rumah itu tentu akan meningkat. Nah, yang mungkin penting untuk UMKM adalah saat ini adalah memastikan cash flow dan supply. Nah, itu yang mungkin sangat penting dalam menjalankan usaha seperti ini dalam situasi sekarang, yang dimana cash flow dan supply itu tidak selalu tersedia setiap saat. Nah, kalau dari harapan saya, tentunya untuk UMKM dan kita semua, sebenarnya kami punya kesempatan dan mungkin juga kewajiban untuk membantu para perawat dan dokter yang berjibaku melawan COVID-19 ini. Ada peluang bisnis, tapi juga sebenarnya ada peluang untuk membantu dari segi menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk para pahlawan kami mengatasi krisis ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra atas waktunya dengan Kompas Bisnis. Tadi disebutkan bahwa memang akan terjadi peningkatan di bisnis daring tentu saja, tetapi mungkin offline masih mendominasi begitu.